permalukan mantan suami dan istri barunya saat menikmati makanan di restoran mewah milikku. Dulu mereka menghinaku miskin, sekarang aku punya 10 restoran mewah dan saatnya aku balas perbuatan mereka. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Jelita suka senja. Saat langit Jakarta mulai memerah dan lembayung ungu menyapa, ia akan duduk di teras belakang rumah kontrakan mereka, menyesap teh hangat dan memandangi tanaman cabai dan tomat yang ia rawat dengan penuh kasih sayang. Rumah kontrakan sederhana itu, dengan 2 kamar tidur dan ruang tamu kecil, adalah saksi bisu awal pernikahan Jelita dan Herman. 5 tahun sudah berlalu sejak mereka mengucap janji suci, dan di mata Jelita, cinta mereka masih terasa hangat seperti mentari sore itu. Jelita adalah gadis desa yang merantau ke ibu kota untuk mencari pekerjaan setelah lulus SMA. Ia bekerja sebagai kasir di sebuah minimarket, penghasilannya pas-pasan, namun ia selalu bersyukur. Herman, yang ia temui di sebuah acara pernikahan teman, adalah seorang pegawai kantoran. Perawakannya tinggi, dengan senyum menawan yang membuat hati Jelita luluh. Awalnya, Jelita merasa minder dengan latar belakang Herman yang tampak lebih mapan. Namun Herman selalu meyakinkannya bahwa cinta mereka lebih dari sekadar materi. "Kamu lebih berharga dari semua harta di dunia ini, Jelita." Begitu Herman sering mengatakannya sambil menggenggam tangannya erat. Kata-kata itu menjadi mantra bagi Jelita, membuatnya merasa aman dan dicintai. Kehidupan pernikahan mereka berjalan sederhana namun bahagia. Jelita pandai mengatur keuangan, memasak makanan kesukaan Herman, dan selalu menyambutnya dengan senyuman hangat setiap kali ia pulang kerja. Mereka memiliki impian-impian kecil bersama, menabung untuk membeli rumah sendiri, memiliki anak, dan hidup bahagia hingga tua nanti. Namun, seiring berjalannya waktu, Jelita mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dari diri Herman. Senyumnya tidak lagi sehangat dulu. Tatapannya kadang kosong, dan ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan pekerjaan atau bertemu teman. Jelita berusaha untuk tidak curiga. Ia percaya pada Herman, pada cinta mereka. Malam itu, saat senja mulai beranjak pergi dan digantikan oleh kegelapan malam, Herman belum juga pulang. Jelita sudah menyiapkan makan malam kesukaan Herman, ayam goreng kremes dan sayur asem. Aroma masakan itu seharusnya sudah memenuhi seisi rumah, namun terasa hampa tanpa kehadiran Herman. Jelita melirik jam dinding. Sudah pukul 8 malam. Biasanya, Herman sudah tiba di rumah paling lambat pukul 7. Ia mencoba menghubungi Herman melalui ponselnya, namun tidak ada jawaban. Perasaan cemas mulai menyelimuti hatinya. Ia mencoba menelepon sekali lagi, dan kali ini panggilannya terhubung, namun bukan suara Herman yang ia dengar. "Halo?" Suara seorang wanita terdengar dari ujung telepon. Suara yang belum pernah Jelita dengar sebelumnya, terdengar lembut namun penuh percaya diri. Jantung Jelita berdegup kencang. "Maaf, apa ini nomor Mas Herman?" tanyanya dengan suara bergetar. Terdengar jeda sejenak di seberang sana. "Benar. Ini dengan siapa?" Saya istrinya, Jelita," jawab Jelita dengan suara lirih. Terdengar tawa kecil dari wanita itu. "Oh, kamu istrinya? Maaf ya, Mas Herman sedang mandi. Nanti saya sampaikan kalau kamu menelepon." Jelita terdiam, membeku di tempatnya. Kata-kata wanita itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Mas Herman sedang mandi? Di rumah siapa? Dengan siapa? Air mata mulai mengalir tanpa bisa ia tahan. Perasaan sakit, bingung, dan marah bercampur aduk di dalam hatinya. Semua kecurigaannya selama ini ternyata benar. Herman, suaminya, telah mengkhianatinya. Malam itu, Jelita duduk sendirian di teras belakang,
ditemani oleh dinginnya malam dan air mata yang terus mengalir. Senja yang dulu ia nikmati dengan penuh kedamaian, kini terasa begitu kelam dan menyakitkan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Di tengah kepedihan yang mendalam, sebuah pertanyaan mulai terlintas di benaknya. Siapa wanita itu? Dan mengapa Herman tega melakukan ini padanya? Pertanyaan-pertanyaan itu akan menghantuinya sepanjang malam, menjadi awal dari badai yang akan segera menerjang kehidupannya. Malam itu, setelah sambungan telepon terputus, Jelita tidak bisa tidur. Ia menunggu Herman dengan hati yang hancur dan pikiran yang berkecamuk. Setiap suara motor yang berhenti di depan rumah membuatnya berharap itu Herman. Namun harapannya selalu pupus. Baru menjelang subuh, ketika ayam jantan mulai berkokok, Herman akhirnya tiba. Wajahnya tampak lelah, matanya merah, dan bau parfum asing samar-samar tercium dari pakaiannya. Jelita yang sudah menunggu di ruang tamu dengan mata sembab, menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Herman terkejut melihat Jelita. "Kamu belum tidur?" tanyanya dengan nada datar, berusaha menghindari tatapan mata istrinya. Jelita berdiri, dadanya terasa sesak. "Dari mana saja kamu, Mas?" tanyanya pelan, berusaha menahan air mata yang kembali ingin tumpah. Herman menghela napas panjang. "Kerjaan, Jelita. Banyak lembur akhir-akhir ini. Kamu tahu sendiri kan target kantor lagi tinggi." Alasan yang sama yang sering ia gunakan beberapa bulan terakhir. Dulu, Herman selalu bercerita tentang pekerjaannya, tentang teman-temannya, tentang bosnya yang menyebalkan. Tapi sekarang, semua terasa tertutup. Setiap kali Jelita bertanya, jawabannya selalu singkat dan terkesan menghindar. "Lembur sampai jam segini? Lalu siapa wanita yang mengangkat teleponmu tadi malam?" Jelita akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Herman terdiam, raut wajahnya berubah menjadi tegang. "Wanita? Telepon apa maksudmu?" Ia mencoba mengelak, namun matanya tidak bisa berbohong. "Jangan berbohong lagi, Mas. Aku meneleponmu tadi malam, dan seorang wanita yang menjawab. Dia bilang kamu sedang mandi." Suara Jelita mulai bergetar. Herman mengusap wajahnya kasar. "Jelita, ini tidak seperti yang kamu pikirkan." "Lalu seperti apa, Mas? Jelaskan padaku," desak Jelita. Air matanya akhirnya tumpah juga. Herman menghela napas lagi. Kali ini lebih berat. Ia duduk di sofa, menundukkan kepala. Jelita bisa merasakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Jarak yang bukan hanya fisik, tapi juga emosional. Sejak beberapa bulan terakhir, Jelita memang merasakan perubahan sikap Herman. Ia menjadi lebih dingin, lebih mudah marah, dan seringkali mengabaikan Jelita. Dulu, mereka selalu menghabiskan waktu bersama di akhir pekan, menonton film, atau sekadar berjalan-jalan di taman. Tapi sekarang, Herman lebih sering keluar dengan teman-temannya, atau menghabiskan waktu di depan laptop dengan alasan pekerjaan. Jelita berusaha untuk memahami, ia berpikir mungkin Herman sedang stres dengan pekerjaannya. Ia mencoba untuk lebih perhatian, memasak makanan kesukaannya, memijat pundaknya saat ia terlihat lelah. Namun, semua usahanya terasa sia-sia. Herman tetap saja menjauh. Kadang, saat mereka sedang makan malam bersama, Herman akan tiba-tiba diam, tatapannya menerawang jauh. Jelita pernah bertanya apa yang sedang ia pikirkan, namun Herman hanya menjawab dengan singkat, "Tidak ada apa-apa." Jelita juga memperhatikan perubahan penampilan Herman. Ia menjadi lebih memperhatikan penampilannya, sering membeli baju baru, dan menggunakan parfum yang berbeda. Dulu, ia tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Beberapa kali, Jelita menemukan pesan singkat aneh di ponsel Herman, nama-nama yang tidak ia kenal. Setiap kali ia bertanya, Herman selalu marah dan mengatakan bahwa Jelita terlalu curiga. Kini, dengan terungkapnya suara wanita di telepon, semua keraguan dan kecurigaan Jelita terkonfirmasi.
Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Orang yang ia cintai, orang yang ia percaya, ternyata telah mengkhianatinya. Jelita. Herman akhirnya bersuara. Namun kata-katanya terhenti. Ia tampak kesulitan untuk menjelaskan. Jelita menatap Herman dengan air mata yang terus mengalir. Ia tidak ingin mendengar alasan apapun lagi. Ia sudah cukup terluka. Jarak yang selama ini ia rasakan, ternyata bukan hanya ilusi. Ada wanita lain di antara mereka. Seorang wanita yang telah merebut kehangatan dan keintiman dalam rumah tangga mereka. Malam itu, Jelita merasa dunianya runtuh. Ia tahu, badai yang ia rasakan semalam hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Sinta adalah representasi dari dunia yang selalu diimpikan Herman. Dunia yang terasa jauh dari kesederhanaan hidupnya bersama Jelita. Ia adalah seorang rekan kerja di kantor Herman. Seorang wanita karir yang percaya diri, modis, dan selalu dikelilingi oleh aura kemewahan. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Herman dipindahkan ke divisi yang sama dengan Sinta. Awalnya, interaksi mereka sebatas urusan pekerjaan. Namun seiring berjalannya waktu, Herman mulai tertarik dengan kepribadian Sinta yang terbuka dan ambisius. Sinta selalu tampil sempurna. Gaun-gaun rancangan desainer, tas-tas bermerek, dan sepatu hak tinggi menjadi bagian tak terpisahkan dari penampilannya sehari-hari. Ia berbicara dengan nada yang tegas dan penuh keyakinan, menunjukkan bahwa ia tahu betul apa yang diinginkannya dalam hidup. Berbeda dengan Jelita yang lebih lembut dan sederhana, Sinta memancarkan aura kekuatan dan kemandirian yang membuat Herman terpesona. Di kantor, mereka sering terlibat dalam diskusi-diskusi yang menarik. Sinta memiliki wawasan yang luas tentang berbagai hal, mulai dari bisnis, seni, hingga gaya hidup. Herman merasa dirinya lebih terlihat dan dihargai saat berbicara dengan Sinta. Ia merasa Sinta mengerti ambisinya, sesuatu yang menurutnya kurang ia dapatkan dari Jelita. Pikiran Herman seringkali melayang membandingkan kedua wanita ini. Jelita dengan kesederhanaannya, kehangatannya, dan keahliannya dalam mengurus rumah tangga. Ia adalah sosok istri ideal dalam bayangan Herman dulu. Namun, seiring dengan meningkatnya karir dan pergaulannya, Herman mulai merasa ada jurang pemisah antara dirinya dan Jelita. Ia merasa Jelita kurang bisa mengimbangi pergaulannya dengan kolega-kolega kantor yang lebih berkelas. Sinta, di sisi lain, tampak begitu sempurna di mata Herman. Ia adalah gambaran wanita modern yang sukses dan mandiri. Seseorang yang bisa ia ajak berdiskusi tentang target perusahaan, investasi, atau sekadar menikmati makan malam mewah di restoran bintang 5. Bersama Sinta, Herman merasa dirinya naik kelas, merasa lebih dihargai dan diakui. Awalnya, kedekatan Herman dan Sinta hanya sebatas rekan kerja. Mereka sering makan siang bersama, membahas proyek kantor hingga larut malam, dan sesekali bertukar pesan singkat di luar jam kerja. Namun, batas itu semakin lama semakin menipis. Herman mulai curhat tentang masalah-masalahnya dengan Jelita, tentang perasaannya yang tertekan dengan kehidupan pernikahan yang menurutnya monoton. Sinta, dengan kepekaannya, selalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia memberikan saran-saran yang terasa, lebih modern, dan lebih sesuai dengan ambisi Herman. Ia tidak pernah menghakimi, justru memberikan dukungan dan pemahaman yang membuat Herman merasa nyaman. Suatu malam, setelah menyelesaikan proyek penting di kantor, Herman dan Sinta merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam di sebuah restoran mewah. Di sanalah, di bawah rembulan yang bersinar samar dan alunan musik yang romantis, benih-benih cinta terlarang itu mulai tumbuh. Herman merasa begitu terhubung dengan Sinta, seolah mereka memiliki pemahaman yang mendalam satu sama lain. Setelah malam itu, hubungan mereka semakin intens. Mereka mulai bertemu di luar jam kerja, saling berbagi rahasia dan impian. Herman merasa hidupnya kembali bergairah saat bersama Sinta. Ia merasa Sinta melihat potensi dirinya yang sebenarnya, sesuatu yang menurutnya tidak lagi dilihat oleh Jelita. Sinta sendiri, meskipun mengetahui bahwa Herman sudah menikah,
tampak tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia menikmati perhatian dan kekaguman Herman. Mungkin ia melihat Herman sebagai pria yang ambisius dan berpotensi untuk sukses lebih besar, dan ia ingin menjadi bagian dari kesuksesan itu. Sesekali, saat Herman pulang ke rumah setelah menghabiskan waktu dengan Sinta, ia akan menatap Jelita dengan rasa bersalah yang bercampur dengan perasaan tertekan. Ia merasa terjebak di antara dua dunia yang berbeda. Dunia kesederhanaan dan kehangatan bersama Jelita, dan dunia kemewahan dan ambisi bersama Sinta. Namun, seiring berjalannya waktu, kilau dunia Sinta semakin membutakan mata Herman. Ia mulai memandang rendah kesederhanaan Jelita, menganggapnya sebagai penghalang untuk mencapai impian-impiannya yang lebih tinggi. Ia mulai mencari-cari kesalahan Jelita, membandingkannya dengan kesempurnaan Sinta, dan semakin menjauhkan diri dari istrinya. Tanpa disadari oleh Jelita, benih-benih pengkhianatan itu telah berakar kuat di hati Herman, dan Sinta telah menjadi alasan utama mengapa kehangatan dalam rumah tangga mereka perlahan tapi pasti merenggut. Dunia mereka semakin menjauh, menuju jurang perpisahan yang tak terhindarkan. Pagi yang seharusnya menjadi awal hari baru, terasa seperti pagi setelah kiamat di rumah kontrakan itu. Jelita duduk membatu di sofa, matanya merah dan bengkak, menanti Herman dengan sisa-sisa harapan yang nyaris padam. Herman, yang semalam memilih dinginnya sofa ruang tamu sebagai pelarian, akhirnya menghampirinya. Langkahnya berat, dan aura penyesalan palsu terpancar dari wajahnya. "Jelita, aku mohon dengarkan aku dulu." Herman memulai, suaranya serak dan penuh kepura-puraan. Ia mencoba menyentuh bahu Jelita, namun Jelita menepis tangannya dengan kasar, jijik dengan sentuhan yang dulunya begitu ia rindukan. "Dengarkan apa lagi, Mas? Semalam aku sudah mendengar pengakuan dari wanita itu. Aku telepon kamu dan dia bilang kamu masih mandi. Jawaban yang lebih jujur daripada semua kebohonganmu selama ini." Suara Jelita bergetar hebat, menahan isak tangis yang ingin meledak. Herman menghela napas panjang, raut wajahnya menunjukkan frustrasi. "Oke, baiklah. Aku tidak akan mengelak lagi. Ya, aku punya hubungan dengan Sinta." Kata-kata itu menghantam Jelita seperti pukulan fisik. Ia terkesiap, dadanya terasa sesak, seolah ada batu besar yang menghimpitnya. Meskipun hatinya sudah hancur berkeping-keping, mendengar pengakuan itu secara langsung tetap terasa seperti sayatan pisau yang mengoyak ulu hatinya. Sinta, nama yang asing namun terasa begitu menusuk. "Sejak kapan, Mas? Sejak kapan kamu mengkhianati cintaku, janji kita?" tanya Jelita dengan suara yang nyaris hilang. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. Herman menundukkan kepala, menghindari tatapan mata Jelita yang penuh luka dan kekecewaan. Sudah cukup lama." Tawa getir lolos dari bibir Jelita. "Cukup lama? Jadi selama ini, setiap malam kamu pulang terlambat, setiap kali kamu bilang ada urusan kantor, kamu bersamanya? Kamu menipuku mentah-mentah." Herman masih menunduk, tidak mampu membela diri. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu lakukan ini padaku? Apa salahku? Apa yang kurang dariku?" Jelita berteriak, suaranya pecah di akhir kalimat. Ia berdiri, menghadap Herman dengan tatapan penuh keputusasaan. Herman akhirnya mengangkat wajahnya, dan kata-kata yang keluar dari bibirnya selanjutnya bagaikan racun yang membunuh seluruh cinta dan harapan yang pernah Jelita miliki. "Jujur saja, Jelita," Herman berkata dengan nada dingin dan tanpa sedikit pun empati, "aku sudah muak dengan kehidupan kita yang serba kekurangan ini. Kamu memang istri yang baik, setia, aku tidak menyangkal itu. Tapi kenyataannya, kamu tidak bisa memberikan aku apa yang aku inginkan. Kamu miskin, Jelita. Kita selalu hidup pas-pasan. Bahkan untuk sekadar makan enak saja kita harus berhemat. Aku ingin lebih dari ini. Aku ingin kehidupan yang layak, kehidupan yang bisa aku banggakan di depan teman-temanku." Setiap kata yang diucapkan Herman terasa seperti cambukan yang menghantam tubuh Jelita. "Kamu miskin." Kalimat itu terngiang-ngiang di telinganya,
merobek harga dirinya hingga ke sumsum tulang. Ia merasa seperti ditelanjangi, direndahkan serendah-rendahnya hanya karena ia tidak memiliki harta duniawi yang berlimpah. Selama ini, ia telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk Herman, berusaha menjadi istri yang terbaik dengan segala keterbatasannya. Ia tidak pernah mengeluh, selalu berusaha mencukupi kebutuhan mereka dengan penghasilannya yang pas-pasan. Namun, di mata Herman, semua itu tidak ada artinya. Jadi, ini alasanmu? Karena aku miskin. Kamu mencari wanita lain yang lebih kaya? Karena aku tidak bisa memberimu kemewahan. Kamu memilih Sinta? Tanya Jelita dengan suara yang penuh dengan kepedihan dan amarah yang tertahan. Tubuhnya gemetar hebat, bukan hanya karena marah, tapi juga karena rasa sakit yang tak tertahankan. Sinta, dia berbeda. Jelita. Herman melanjutkan, seolah Jelita adalah makhluk asing yang tidak akan pernah bisa mengerti dunianya. Dia wanita karir yang sukses. Dia punya segalanya. Dia mengerti ambisiku. Dia bisa menemaniku dalam acara-acara penting, bertemu dengan orang-orang yang setara dengannya. Maafkan aku, Jelita, tapi aku rasa kita memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Aku butuh seseorang yang bisa mendukung karirku, yang bisa mengangkat status sosialku. Air mata Jelita mengalir semakin deras, membasahi wajahnya yang pucat. Hatinya terasa seperti diremas-remas. Hancur berkeping-keping mendengar pengakuan Herman yang begitu kejam dan tanpa perasaan. Ternyata, selama ini Herman menyimpan rasa rendah diri karena menikahinya. Dan kini ia menemukan pelarian pada wanita lain yang dianggapnya lebih pantas. Kamu sungguh kejam, Mas, bisik Jelita lirih. Suaranya hampir tidak terdengar. Ia tidak menyangka pria yang pernah ia cintai sepenuh hati akan tega menghinanya sedemikian rupa. Semua janji kita dulu, semua impian kita, semuanya bohong. Herman mengalihkan pandangannya, tidak mampu menatap mata Jelita yang penuh dengan kekecewaan. Keheningan yang menyelimuti ruangan terasa begitu berat dan menyiksa. Saat itu, di tengah rasa sakit yang luar biasa, sesuatu dalam diri Jelita mulai berubah. Air matanya masih mengalir. Namun di balik kesedihan itu, muncul sebuah tekad yang membara. Ia tidak akan membiarkan hinaan Herman menghancurkan hidupnya. Ia akan bangkit, membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah kutukan, dan ia bisa meraih kesuksesan tanpa harus merendahkan orang lain. Rasa sakit hati itu perlahan bertransformasi menjadi motivasi yang kuat. Sebuah janji pada dirinya sendiri untuk membalas perbuatan Herman dan Sinta, bukan dengan air mata, tapi dengan keberhasilan yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Malam itu, luka yang ditorehkan Herman menjadi bara api yang akan membakar semangat Jelita untuk meraih mimpi-mimpinya. Kata-kata Herman masih menggema di benak Jelita, bagaikan kaset rusak yang terus-menerus memutar hinaan tentang kemiskinannya. Namun, di tengah rasa sakit yang luar biasa, sebuah kekuatan baru mulai tumbuh dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan Herman terus merendahkannya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan. Kalau itu yang kamu inginkan, Mas, kata Jelita dengan suara yang kini terdengar lebih tenang, meskipun matanya masih berkaca-kaca. Kalau kamu merasa aku tidak pantas untukmu karena aku miskin, maka pergilah. Pergilah dengan wanita pilihanmu yang berkelas itu. Aku tidak akan menghalangimu. Herman tampak terkejut mendengar jawaban Jelita. Mungkin ia mengharapkan Jelita akan menangis, memohon agar ia tetap tinggal, atau bahkan marah dan mengamuk. Tapi Jelita justru terlihat tegar, meskipun ia tahu hatinya hancur berkeping-keping. Jelita, aku. Herman mencoba mengatakan sesuatu, namun Jelita mengangkat tangannya, menghentikannya. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Mas, kamu sudah membuat pilihanmu. Sekarang, biarkan aku membuat pilihanku sendiri. Dengan langkah mantap, Jelita pergi ke kamar mereka. Ia membuka lemari dan mulai mengemasi barang-barangnya. Pakaian-pakaian sederhana miliknya, beberapa foto kenangan mereka yang dulu terasa indah kini terasa menyakitkan, dan beberapa barang pribadi lainnya. Ia tidak mengambil banyak,
Hanya yang benar-benar ia butuhkan untuk memulai hidup baru. Herman hanya berdiri terpaku di ruang tamu, menyaksikan Jelita mengemas hidupnya dalam beberapa koper. Ia tidak mencoba menghentikannya. Mungkin karena ia merasa inilah yang ia inginkan. Atau mungkin, ia tidak menyangka Jelita akan semudah itu melepaskannya. Setelah selesai berkemas, Jelita membawa kopernya keluar. Ia berhenti sejenak di depan pintu, menatap rumah kontrakan yang selama ini menjadi saksi bisu suka duka pernikahan mereka. Air mata kembali mengalir di pipinya, bukan lagi karena sedih, tapi lebih karena rasa kehilangan akan mimpi-mimpi yang kini pupus. Ia menoleh ke arah Herman yang masih berdiri di ruang tamu. "Aku akan mengurus surat-surat perceraian secepatnya," ucap Jelita dengan suara tegas, tanpa ada sedikit pun nada bergetar. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Herman, Jelita melangkah keluar dari rumah itu. Ia tidak tahu kemana ia akan pergi, apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Yang ia tahu pasti, ia tidak bisa lagi tinggal di tempat ini, di tempat yang penuh dengan kenangan pahit dan hinaan. Jelita menumpang taksi dan meminta sopir untuk mengantarkannya ke rumah sahabatnya, Saskia. Saskia adalah satu-satunya orang yang selalu ada untuknya, dalam suka maupun duka. Ia yakin Saskia akan menerimanya dengan tangan terbuka. Di perjalanan, Jelita menatap keluar jendela, melihat lampu-lampu kota yang gemerlap. Dulu, ia melihat gemerlap itu sebagai harapan akan masa depan yang indah bersama Herman. Kini, ia melihatnya sebagai tantangan, sebagai peluang untuk membangun kehidupannya sendiri, tanpa bergantung pada siapapun. Sesampainya di rumah Saskia, Jelita disambut dengan pelukan hangat dan air mata simpati. Ia menceritakan semuanya kepada Saskia, dari awal hingga akhir. Saskia mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengusap air mata Jelita dan memberikan kata-kata penyemangat. Malam itu, Jelita tidur di kamar tamu Saskia. Meskipun hatinya masih terasa sakit dan perih, ada secercah harapan yang mulai menyinari kegelapan hatinya. Ia tahu, perpisahan ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Ia akan membuktikan kepada Herman dan Sinta bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Ia akan meraih kesuksesan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia berharga dan mampu melakukan apa saja yang ia impikan. Tekad itu menjadi jangkar baginya di tengah badai kehidupan yang baru saja menerjangnya. Perjalanan Jelita untuk membangun kembali hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari pertama di rumah Saskia terasa seperti berada di ruang tunggu kehidupan. Jelita masih seringkali termenung, tatapannya kosong, dan air mata bisa tiba-tiba mengalir tanpa permisi. Saskia, sahabat terbaik yang pernah ada, selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah menghakimi, hanya memberikan pelukan hangat, mendengarkan keluh kesah Jelita tanpa menyela, dan sesekali menyodorkan secangkir teh hangat atau semangkuk makanan kesukaan Jelita. Saskia tahu, luka yang dialami Jelita sangat dalam. Bukan hanya karena pengkhianatan Herman, tapi juga karena hinaan yang merobek harga dirinya. Saskia berusaha untuk terus menyemangati Jelita, mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki, dan meyakinkannya bahwa masa depan yang lebih baik menantinya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah Saskia, menikmati kopi sore, Jelita tiba-tiba berkata, "Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini, Sas. Aku harus melakukan sesuatu." Saskia menatap Jelita dengan penuh harap. "Aku tahu kamu kuat, Jel. Apa yang ingin kamu lakukan?" Jelita menghela napas. Aku ingin mencoba berjualan makanan." Saskia mengerutkan kening. "Makanan? Kamu bisa memasak?" Jelita tersenyum tipis. "Dulu, aku sering membantu ibuku di desa. Aku cukup mahir membuat beberapa masakan rumahan. Mungkin aku bisa mencoba menjualnya ke teman-teman kantormu atau tetangga di sekitar sini." Ide itu muncul begitu saja di benak Jelita. Selama menikah dengan Herman, ia selalu memasak untuknya. Meskipun Herman tidak pernah benar-benar menghargainya,
Jelita tahu bahwa ia memiliki bakat dalam memasak. Mungkin inilah saatnya untuk memanfaatkan bakat itu. Saskia sangat antusias dengan ide Jelita. Ia langsung menawarkan bantuan, mulai dari mempromosikan makanan Jelita di kantornya, hingga memberikan beberapa peralatan masak yang tidak terpakai. Dengan modal seadanya, Jelita mulai mencoba-coba resep di dapur Saskia. Ia membuat beberapa jenis kue tradisional dan masakan rumahan sederhana yang ia kuasai. Saskia menjadi pelanggan pertamanya, memberikan masukan yang membangun dan selalu memuji masakan Jelita. Awalnya, Jelita merasa canggung dan tidak percaya diri. Ia takut masakannya tidak enak, takut tidak ada yang mau membeli. Namun, dukungan Saskia dan respon positif dari orang-orang yang mencicipi masakannya memberikan semangat baru baginya. Ia mulai menitipkan kue-kue buatannya di warung dekat rumah Saskia dan menawarkan makan siang untuk teman-teman kantor Saskia. Perlahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. Jelita merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari hidupnya yang sempat gelap. Meskipun demikian, masa-masa awal ini tidaklah mudah. Jelita harus berhemat dalam segala hal. Ia bangun pagi-pagi buta untuk berbelanja bahan-bahan masakan di pasar tradisional, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk menyiapkan pesanan. Terkadang, ia merasa lelah dan putus asa, terutama saat mengingat hinaan Herman. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, Jelita akan mengingat kata-kata Herman tentang kemiskinannya. Kata-kata itu, yang dulu terasa begitu menyakitkan, kini menjadi motivasi baginya untuk terus maju. Ia tidak ingin Herman benar. Ia tidak ingin selamanya menjadi wanita yang diremehkan karena tidak punya apa-apa. Dengan dukungan Saskia dan tekad yang membara, Jelita terus mengembangkan usaha kecilnya. Ia mulai belajar resep-resep baru dari buku masakan dan internet. Ia juga mulai memikirkan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Meskipun masih tinggal di rumah Saskia dan belum memiliki penghasilan yang besar, Jelita merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa lebih bersemangat, lebih mandiri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Bisnis makanan ini bukan hanya sekadar cara untuk mencari uang, tapi juga menjadi terapi baginya. Sebuah cara untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Malam-malam, setelah selesai menyiapkan pesanan, Jelita akan duduk termenung, memikirkan masa depannya. Ia tidak tahu kemana arah hidupnya akan membawanya. Namun ia yakin, dengan kerja keras dan ketekunan, ia akan meraih kesuksesan. Ia bermimpi suatu hari memiliki restoran sendiri, restoran yang ramai dan terkenal, tempat di mana ia bisa membuktikan kepada Herman dan Sinta bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Ia akan meraih kesuksesan, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia berharga dan mampu melakukan apa saja yang ia impikan. Tekad itu menjadi jangkar baginya di tengah badai kehidupan yang baru saja menerjangnya. Perjalanan Jelita untuk membangun kembali hidupnya baru saja dimulai. Hari-hari pertama di rumah Saskia terasa seperti berada di ruang tunggu kehidupan. Jelita masih seringkali termenung, tatapannya kosong, dan air mata bisa tiba-tiba mengalir tanpa permisi. Saskia, sahabat terbaik yang pernah ada, selalu ada di sisinya. Ia tidak pernah menghakimi, hanya memberikan pelukan hangat, mendengarkan keluh kesah Jelita tanpa menyela, dan sesekali menyodorkan secangkir teh hangat atau semangkuk makanan kesukaan Jelita. Saskia tahu, luka yang dialami Jelita sangat dalam. Bukan hanya karena pengkhianatan Herman, tapi juga karena hinaan yang merobek harga dirinya. Saskia berusaha untuk terus menyemangati Jelita, mengingatkannya akan kekuatan yang ia miliki, dan meyakinkannya bahwa masa depan yang lebih baik menantinya. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras rumah Saskia, menikmati kopi sore, Jelita tiba-tiba berkata, "Aku tidak bisa terus-menerus seperti ini, Sas. Aku harus melakukan sesuatu." Saskia menatap Jelita dengan penuh harap. "Aku tahu kamu kuat, Jel. Apa yang ingin kamu lakukan?" Jelita menghela napas. Aku ingin mencoba berjualan makanan."
Saskia mengerutkan kening. Makanan? Kamu bisa memasak? Jelita tersenyum tipis. Dulu, aku sering membantu ibuku di desa. Aku cukup mahir membuat beberapa masakan rumahan. Mungkin aku bisa mencoba menjualnya ke teman-teman kantormu atau tetangga di sekitar sini. Ide itu muncul begitu saja di benak Jelita. Selama menikah dengan Herman, ia selalu memasak untuknya. Meskipun Herman tidak pernah benar-benar menghargainya, Jelita tahu bahwa ia memiliki bakat dalam memasak. Mungkin inilah saatnya untuk memanfaatkan bakat itu. Saskia sangat antusias dengan ide Jelita. Ia langsung menawarkan bantuan, mulai dari mempromosikan makanan Jelita di kantornya, hingga memberikan beberapa peralatan masak yang tidak terpakai. Dengan modal seadanya, Jelita mulai mencoba-coba resep di dapur Saskia. Ia membuat beberapa jenis kue tradisional dan masakan rumahan sederhana yang ia kuasai. Saskia menjadi pelanggan pertamanya, memberikan masukan yang membangun dan selalu memuji masakan Jelita. Awalnya, Jelita merasa canggung dan tidak percaya diri. Ia takut masakannya tidak enak, takut tidak ada yang mau membeli. Namun, dukungan Saskia dan respon positif dari orang-orang yang mencicipi masakannya memberikan semangat baru baginya. Ia mulai menitipkan kue-kue buatannya di warung dekat rumah Saskia, dan menawarkan makan siang untuk teman-teman kantor Saskia. Perlahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. Jelita merasa ada secercah harapan yang mulai menyinari hidupnya yang sempat gelap. Meskipun demikian, masa-masa awal ini tidaklah mudah. Jelita harus berhemat dalam segala hal. Ia bangun pagi-pagi buta untuk berbelanja bahan-bahan masakan di pasar tradisional, kemudian menghabiskan waktu berjam-jam di dapur untuk menyiapkan pesanan. Terkadang, ia merasa lelah dan putus asa, terutama saat mengingat hinaan Herman. Namun, setiap kali rasa putus asa itu datang, Jelita akan mengingat kata-kata Herman tentang kemiskinannya. Kata-kata itu, yang dulu terasa begitu menyakitkan, kini menjadi motivasi baginya untuk terus maju. Ia tidak ingin Herman benar. Ia tidak ingin selamanya menjadi wanita yang diremehkan karena tidak punya apa-apa. Dengan dukungan Saskia dan tekad yang membara, Jelita terus mengembangkan usaha kecilnya. Ia mulai belajar resep-resep baru dari buku masakan dan internet. Ia juga mulai memikirkan untuk memperluas jangkauan bisnisnya. Meskipun masih tinggal di rumah Saskia dan belum memiliki penghasilan yang besar, Jelita merasa ada perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa lebih bersemangat, lebih mandiri, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Bisnis makanan ini bukan hanya sekadar cara untuk mencari uang, tapi juga menjadi terapi baginya. Sebuah cara untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Malam-malam, setelah selesai menyiapkan pesanan, Jelita akan duduk termenung, memikirkan masa depannya. Ia tidak tahu kemana arah hidupnya akan membawanya. Namun ia yakin, dengan kerja keras dan ketekunan, ia akan meraih kesuksesan. Ia bermimpi suatu hari memiliki restoran sendiri, restoran yang ramai dan terkenal, tempat di mana ia bisa membuktikan kepada Herman dan Sinta bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan meremehkannya. Mimpi itu, yang dulu terasa begitu jauh, kini mulai tampak lebih nyata. Semangat Jelita di awal usahanya memang membara, namun kenyataan di lapangan tidak selalu semulus yang ia bayangkan. Pesanan memang terus berdatangan, terutama dari teman-teman kantor Saskia dan beberapa tetangga di sekitar rumah. Namun, jumlahnya masih belum stabil, dan seringkali Jelita merasa penghasilannya pas-pasan, hanya cukup untuk membeli bahan baku dan sedikit keuntungan untuk dirinya sendiri. Bangun pagi buta dan tidur larut malam sudah menjadi rutinitasnya. Ia harus berbelanja ke pasar tradisional yang ramai dan becek, menawar harga bahan-bahan dengan cermat agar bisa mendapatkan yang termurah. Kemudian, ia menghabiskan waktu berjam-jam di dapur Saskia, mengolah bahan-bahan menjadi berbagai macam masakan dan kue. Tak jarang, ia merasa lelah hingga punggungnya terasa sakit dan matanya perih karena kurang tidur. Selain itu, Jelita juga harus menghadapi persaingan. Di sekitar rumah Saskia,
Sudah ada beberapa penjual makanan rumahan lainnya. Mereka memiliki pelanggan setia dan harga yang mungkin lebih murah. Jelita harus memutar otak untuk mencari cara agar masakannya tetap diminati. Ia mencoba berinovasi dengan resep-resep baru, memberikan porsi yang lebih banyak, atau sesekali memberikan bonus kecil kepada pelanggannya. Ada kalanya, Jelita merasa sangat lelah dan putus asa. Terutama saat pesanan sepi atau ketika ia mengalami kerugian karena bahan baku yang membusuk. Kenangan akan hinaan Herman kembali menghantuinya, membuatnya bertanya-tanya apakah ia benar-benar bisa berhasil. Mungkin Herman benar. Mungkin ia memang tidak ditakdirkan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Di saat-saat seperti itu, Saskia selalu hadir sebagai penyemangatnya. Ia akan mengingatkan Jelita tentang betapa jauh ia sudah melangkah, tentang pujian yang ia terima dari para pelanggannya, dan tentang tekadnya untuk membuktikan diri. Saskia juga tidak pernah ragu untuk membantu Jelita, mulai dari mencarikan ide-ide baru, membantu memasarkan makanannya, hingga sekadar menemaninya berbelanja ke pasar. "Jangan menyerah, Jel," kata Saskia suatu malam saat melihat Jelita tampak murung. "Semua usaha memang butuh waktu. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Lihat saja, semakin banyak orang yang menyukai masakanmu. Ini baru permulaan." Kata-kata Saskia selalu berhasil membangkitkan semangat Jelita. Ia menyadari bahwa ia tidak sendirian dalam perjuangan ini. Ia memiliki sahabat yang tulus mendukungnya. Selain dukungan dari Saskia, ada juga beberapa pelanggan setia yang memberikan semangat bagi Jelita. Mereka sering memuji rasa masakannya. Bahkan ada yang memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau kantor. Testimoni positif dari para pelanggan ini menjadi motivasi tambahan bagi Jelita untuk terus meningkatkan kualitas masakannya dan pelayanannya. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, Jelita mulai merasakan adanya perkembangan dalam usahanya. Penghasilannya perlahan mulai meningkat, meskipun belum stabil. Ia juga mulai mendapatkan pelanggan baru dari mulut ke mulut. Suatu sore, saat Jelita sedang menghitung hasil penjualannya hari itu, ia tersenyum tipis. Keuntungannya memang tidak seberapa. Namun ia merasa bangga dengan apa yang sudah ia capai. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu menghasilkan uang dengan keringatnya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Malam itu, sebelum tidur, Jelita kembali teringat pada Herman. Ia membayangkan betapa terkejutnya Herman jika melihatnya sekarang, berjualan makanan dengan penuh semangat. Mungkin Herman mengira ia akan terpuruk dan meratapi nasib setelah ditinggalkannya. Namun, kenyataannya, ia justru menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Perjalanan Jelita masih panjang dan penuh dengan rintangan. Namun, dengan tekad yang kuat, dukungan dari sahabatnya, dan semangat untuk membuktikan diri, ia yakin bahwa ia akan mampu meraih kesuksesan yang ia impikan. Setiap langkah kecil yang ia ambil adalah kemenangan baginya, sebuah bukti bahwa ia tidak akan pernah menyerah pada keadaan. Bulan-bulan berlalu, dan usaha makanan rumahan Jelita semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pesanan tidak hanya datang dari teman-teman kantor Saskia dan tetangga sekitar, tetapi juga mulai merambah ke acara-acara kecil seperti arisan atau pertemuan keluarga. Jelita mulai kewalahan menerima pesanan sendirian. Kualitas rasa masakan Jelita memang tidak bisa dibohongi. Ia selalu menggunakan bahan-bahan segar pilihan dan memasak dengan hati. Resep-resep warisan dari ibunya, dipadukan dengan sentuhan inovasi yang ia pelajari, menghasilkan cita rasa yang unik dan membuat banyak orang ketagihan. Pujian demi pujian terus mengalir, dan dari mulut ke mulut, nama Jelita sebagai penjual makanan rumahan yang enak semakin dikenal. Suatu siang, saat Jelita sedang mengantarkan pesanan makan siang ke kantor Saskia, salah satu rekan kerja Saskia, seorang ibu parubaya yang ramah bernama Ibu Ratih, menghampirinya. "Jelita, masakan kamu ini benar-benar luar biasa. Saya dan teman-teman sering sekali memesan. Kenapa kamu tidak mencoba membuka warung makan saja? Saya yakin pasti akan ramai," kata Ibu Ratih dengan antusias. Usulan Ibu Ratih itu sebenarnya sudah lama terlintas di benak Jelita.
Namun ia selalu merasa ragu dan tidak percaya diri. Modal yang ia miliki juga masih sangat terbatas. Namun, mendengar dukungan langsung dari pelanggannya membuatnya kembali bersemangat. Saskia juga sangat mendukung ide tersebut. Ia bahkan membantu Jelita mencari informasi tentang lokasi-lokasi strategis yang bisa disewa untuk membuka warung makan. Setelah beberapa minggu mencari, mereka akhirnya menemukan sebuah tempat kecil di pinggir jalan yang cukup ramai, dengan harga sewa yang masih terjangkau. Dengan sisa tabungannya dan sedikit bantuan pinjaman dari Saskia, Jelita memberanikan diri untuk menyewa tempat itu. Ia menata warung makannya dengan sederhana namun bersih dan menarik. Beberapa meja dan kursi plastik, spanduk kecil bertuliskan, "Warung Makan Jelita, rasa rumahan harga bersahabat," dan etalase kaca untuk memajang lauk pauk. Hari pembukaan warung makan Jelita tiba dengan penuh harap dan kecemasan. Saskia dan beberapa teman dekatnya datang memberikan dukungan. Awalnya, warung makan Jelita tampak sepi. Namun, menjelang jam makan siang, satu persatu orang mulai berdatangan, tertarik dengan aroma masakan yang menggoda. Hari itu, Jelita bekerja keras tanpa henti. Ia melayani setiap pelanggan dengan ramah dan senyuman. Saskia juga ikut membantu, mulai dari mencatat pesanan hingga mengantarkan makanan. Di akhir hari, meskipun merasa sangat lelah, Jelita merasa sangat bahagia dan bersyukur. Ternyata, prediksi Ibu Ratih benar. Warung makan Jelita semakin hari semakin ramai. Rasa masakan yang enak, harga yang terjangkau, dan pelayanan yang ramah membuat banyak orang menjadi pelanggan setia. Jelita mulai mempekerjakan satu orang asisten untuk membantunya di dapur dan satu orang pelayan. Uang hasil penjualan warung makannya mulai terkumpul. Jelita bisa membayar kembali pinjaman Saskia dan mulai menabung untuk mengembangkan usahanya lebih lanjut. Ia merasa semakin percaya diri dan bersemangat untuk meraih mimpinya. Suatu malam, saat Jelita sedang duduk di warungnya setelah selesai membereskan semuanya, ia kembali teringat pada Herman. Ia membayangkan ekspresi Herman jika melihatnya sekarang, berdiri tegak sebagai pemilik warung makan yang ramai dan sukses. Mungkin Herman tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang dulu ia hina miskin ini mampu meraih kesuksesan dengan kerja keras dan kemampuannya sendiri. Jelita tersenyum. Ia tidak lagi merasa sakit hati atau marah setiap kali mengingat Herman. Ia justru merasa kasihan padanya. Herman telah kehilangan seseorang yang tulus mencintainya dan meremehkan potensi yang ia miliki. Kini, Jelita sedang membuktikan bahwa ia bisa meraih kebahagiaan dan kesuksesan tanpa Herman di sisinya. Aroma kesuksesan yang mulai tercium di warung makannya menjadi bukti nyata akan ketangguhan dan semangatnya yang tak pernah padam. Kesuksesan warung makan Jelita tidak hanya memberikannya stabilitas finansial, tetapi juga memupuk keberaniannya untuk bermimpi lebih besar. Setiap sen keuntungan yang ia sisihkan adalah batu bata yang perlahan membangun fondasi impiannya. Sebuah restoran yang tidak hanya menyajikan makanan lezat, tetapi juga menghadirkan pengalaman bersantap yang berkesan. Ia ingin membuktikan bahwa kehangatan masakan rumahan bisa dipadukan dengan sentuhan elegan dan profesional. Bersama Saskia, Jelita mulai mencari lokasi yang lebih strategis. Mereka menginginkan tempat yang mudah dijangkau, memiliki area parkir yang memadai, dan tentunya, memiliki potensi untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Setelah beberapa minggu pencarian yang melelahkan, mereka menemukan sebuah ruko 2 lantai yang terletak di kawasan niaga yang sedang berkembang. Lokasinya cukup strategis, dikelilingi oleh perkantoran dan perumahan kelas menengah atas. Harga sewanya memang jauh lebih tinggi dari warung makannya. Namun Jelita merasa inilah saat yang tepat untuk mengambil risiko yang lebih besar. Dengan modal tabungannya yang sudah cukup terkumpul dan sedikit tambahan pinjaman dari bank dengan jaminan Saskia, Jelita resmi menyewa ruko tersebut. Ia menamai restorannya dengan nama yang mencerminkan visinya tentang kuliner, Le Rêve Culinaire, yang dalam bahasa Prancis berarti mimpi kuliner. Nama ini ia pilih untuk melambangkan perjalanan mimpinya di dunia kuliner yang kini mulai terwujud. Proses renovasi dan penataan interior restoran memakan waktu beberapa bulan dan menelan biaya yang cukup besar.
Jelita menggandeng seorang desainer interior muda berbakat untuk mewujudkan konsep yang ia inginkan. Mereka sepakat untuk menciptakan suasana yang elegan dan modern dengan sentuhan klasik yang hangat. Lantai bawah didesain sebagai ruang makan utama dengan meja-meja yang ditata apik, kursi-kursi berlapis beludru berwarna krem, dan hiasan dinding berupa lukisan-lukisan abstrak bertema gastronomi. Sebuah bar dengan desain kayu gelap yang mewah dan pencahayaan temaram menjadi fokus utama di salah satu sudut ruangan. Sementara itu, lantai atas dirancang sebagai ruang VIP yang lebih privat, dilengkapi dengan sofa-sofa kulit yang nyaman, perapian buatan yang menambah kehangatan, dan dekorasi yang lebih eksklusif, cocok untuk pertemuan bisnis atau acara keluarga yang intim. Menu restoran, Le Rêve Culinaire, juga dirancang dengan sangat hati-hati. Jelita tetap mempertahankan beberapa hidangan andalan dari warung makannya yang sudah sangat digemari, seperti ayam goreng kremes dengan sambal khasnya dan sayur asem yang segar, namun dengan presentasi yang lebih artistik. Ia juga menambahkan berbagai kreasi hidangan baru yang lebih inovatif dan menggunakan bahan-bahan premium impor maupun lokal. Beberapa di antaranya adalah foie gras dengan roti brioche panggang, iga bakar madu dengan saus black pepper, dan pan searet scallops dengan saus lemon butter. Tak ketinggalan, deretan hidangan penutup yang menggoda seperti creme brulee dengan taburan gula aren dan coklat fondant dengan raspberry coulis turut melengkapi pengalaman bersantap di restorannya. Daftar minuman pun tak kalah menarik, dengan berbagai pilihan mocktail dan kaktail kreasi bartender profesional, serta koleksi wine pilihan dari berbagai kebun anggur ternama di dunia. Untuk memberikan pelayanan yang sempurna, Jelita merekrut tim yang terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dan memiliki dedikasi tinggi di bidang kuliner dan hospitality. Ia menunjuk seorang chef de cuisine yang sebelumnya bekerja di restoran berbintang Michelin untuk memimpin dapur, serta seorang maitre de hotel yang memiliki rekam jejak yang baik dalam mengelola restoran mewah. Para pelayan dipilih berdasarkan keramahan, pengetahuan mereka tentang menu, dan kemampuan mereka dalam memberikan pelayanan yang personal dan profesional. Mereka juga dilatih untuk berbicara dalam bahasa Inggris dan Prancis dasar untuk melayani tamu internasional. Malam pembukaan restoran, Le Rêve Culinaire, menjadi sebuah acara yang sangat dinantikan. Jelita mengundang Saskia, keluarga, teman-teman dekat, beberapa rekan bisnis, serta sejumlah food blogger dan media lokal ternama. Suasana malam itu sangat meriah dan elegan. Para tamu tampak terkesan dengan desain restoran yang mewah dan hangat. Alunan musik live jazz yang lembut menciptakan atmosfer yang sophisticated namun tetap santai. Saat hidangan mulai disajikan, pujian demi pujian terus mengalir. Para tamu terkesan dengan cita rasa masakan Jelita yang otentik namun disajikan dengan sentuhan modern yang memukau. Foie gras dengan roti brioche panggang mendapatkan pujian karena teksturnya yang lembut dan rasa yang kaya. Iga bakar madu dengan saus black pepper menjadi favorit karena dagingnya yang empuk dan saus yang meresap sempurna. Bahkan hidangan sederhana seperti ayam goreng kremes pun mendapatkan apresiasi karena bumbu rempahnya yang khas dan disajikan dengan garnish yang cantik. Beberapa food blogger yang hadir malam itu langsung mengunggah ulasan positif tentang Le Rêve Culinaire di akun media sosial mereka. Mereka memuji kualitas makanan, pelayanan yang sempurna, dan suasana restoran yang mewah namun tetap terasa nyaman. Keesokan harinya, nama Le Rêve Culinaire langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta kuliner kota itu. Reservasi mulai membanjiri, dan restoran Jelita menjadi salah satu destinasi kuliner yang paling dicari, bahkan masuk dalam daftar rekomendasi restoran terbaik di Jakarta. Jelita berdiri di dekat pintu masuk restoran, menyambut para tamu dengan senyum hangat. Ia merasa haru dan bangga melihat mimpinya kini menjadi kenyataan. Semua kerja keras, pengorbanan, dan rasa sakit hati yang pernah ia alami terasa terbayar lunas. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu meraih kesuksesan, bahkan melebihi apa yang pernah ia bayangkan. Dalam hati, ia membayangkan betapa terkejutnya Herman jika melihatnya sekarang, berdiri dengan bangga sebagai pemilik restoran mewah bernama Le Rêve Culinaire. Sebuah senyum kemenangan yang tulus terukir di bibirnya. Perjalanannya baru saja dimulai,
dan ia yakin Le Rêve Culinaire akan menjadi fondasi bagi kesuksesan yang lebih besar lagi. Kesuksesan Le Rêve Culinaire melampaui semua harapan Jelita. Dalam waktu singkat, restoran tersebut menjadi ikon kuliner di Jakarta, selalu dipenuhi oleh para pecinta makanan yang mencari pengalaman bersantap yang istimewa. Ulasan-ulasan positif terus bermunculan, tidak hanya dari media lokal, tetapi juga dari majalah dan situs kuliner nasional. Bahkan, beberapa kali restoran Jelita masuk dalam daftar rekomendasi restoran terbaik di Indonesia. Keberhasilan ini membuka berbagai peluang baru bagi Jelita. Ia mulai menerima tawaran kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemilik pusat perbelanjaan yang ingin restorannya hadir di tempat mereka, hingga investor yang tertarik untuk menanamkan modal dalam bisnisnya. Jelita dengan hati-hati mempertimbangkan setiap tawaran yang datang. Ia tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan yang bisa membahayakan kualitas dan reputasi yang sudah ia bangun dengan susah payah. Setelah melakukan riset dan analisis pasar yang cermat, Jelita memutuskan untuk mengembangkan bisnisnya dengan membuka cabang-cabang baru, Le Rêve Culinaire, di lokasi-lokasi strategis lainnya di Jakarta. Ia juga mulai memikirkan konsep restoran lain yang berbeda, namun tetap mempertahankan ciri khasnya dalam menyajikan hidangan berkualitas dengan sentuhan personal. Dalam beberapa tahun berikutnya, Jelita berhasil membuka beberapa restoran dengan konsep yang beragam. Ada Le Jardin Secret, sebuah restoran dengan suasana taman yang romantis dan menu hidangan Prancis klasik. Ada Dapur Nenek, sebuah restoran yang menyajikan masakan Indonesia tradisional dengan resep otentik warisan keluarga. Dan ada juga Urban Bites, sebuah kafe modern dengan menu sarapan dan makan siang yang kekinian, yang sangat populer di kalangan anak muda. Setiap restoran yang Jelita buka memiliki ciri khas dan daya tarik tersendiri. Namun semuanya tetap mengusung standar kualitas yang tinggi dalam hal rasa, pelayanan, dan suasana. Jelita terlibat langsung dalam setiap detail, mulai dari pemilihan lokasi, desain interior, hingga penyusunan menu dan pelatihan staf. Ia ingin memastikan bahwa setiap restoran miliknya mencerminkan visi dan passion-nya di dunia kuliner. Mengelola beberapa restoran sekaligus tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Jelita harus pandai mengatur waktu dan mendelegasikan tugas kepada tim manajemennya yang semakin besar. Ia merekrut orang-orang yang kompeten dan memiliki visi yang sama dengannya untuk membantu mengawasi operasional setiap restoran. Meskipun demikian, Jelita tetap berusaha untuk hadir secara langsung di setiap lokasi secara bergilir, untuk memastikan semuanya berjalan sesuai dengan standar yang ia tetapkan. Kesuksesan dalam bisnis kuliner ini membawa perubahan besar dalam kehidupan Jelita. Ia tidak lagi tinggal di rumah kontrakan sederhana, melainkan di sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta. Ia juga memiliki beberapa mobil mewah dan bisa menikmati berbagai fasilitas dan gaya hidup yang dulu hanya bisa ia impikan. Namun, di balik kemewahan dan kesuksesan yang ia raih, Jelita tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tetap menjadi wanita yang rendah hati dan pekerja keras. Ia selalu ingat akan hinaan Herman tentang kemiskinannya, dan ingatan itu justru semakin memacunya untuk terus berkarya dan mengembangkan bisnisnya. Jelita juga semakin percaya diri dan mandiri. Ia tidak lagi merasa minder atau tidak berharga. Ia telah membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa ia mampu meraih kesuksesan dengan kemampuannya sendiri. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang memiliki mimpi untuk menjadi pengusaha sukses. Meskipun sudah memiliki beberapa restoran yang sukses, Jelita tidak pernah merasa puas. Ia terus mencari ide-ide baru dan inovasi untuk mengembangkan bisnisnya lebih jauh lagi. Ia berencana untuk membuka cabang restorannya di kota-kota besar lainnya di Indonesia, bahkan mungkin merambah ke pasar internasional. Kini, Jelita tidak hanya memiliki satu restoran, tetapi sebuah kerajaan kuliner yang terus berkembang. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang disegani dan dihormati. Namun, di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang masih tersimpan dalam benaknya. Keinginannya untuk suatu hari bertemu kembali dengan Herman dan Sinta, dan menunjukkan kepada mereka betapa jauh ia telah melangkah.
Ia ingin melihat ekspresi terkejut dan mungkin penyesalan di wajah mereka saat menyadari bahwa wanita yang dulu mereka hina miskin kini telah menjadi pemilik 10 restoran mewah yang namanya dikenal di seluruh kota. Kesempatan itu, ia yakini, pasti akan datang. Seiring dengan bertambahnya jumlah restoran yang kini mencapai 10 masing-masing dengan konsep unik dan daya tarik tersendiri, Jelita tidak hanya dikenal sebagai pengusaha kuliner sukses, tetapi juga sebagai sosok inspiratif di kalangan wanita pengusaha. Ia menjadi pembicara di berbagai seminar, berbagi pengalamannya membangun bisnis dari nol hingga mencapai puncak kesuksesan. Setiap wawancara dengannya selalu menyoroti ketangguhan, visi, dan dedikasinya yang luar biasa. Transformasi dalam dirinya pun semakin kentara. Jelita yang dulu pemalu dan minder, kini menjelma menjadi wanita yang penuh percaya diri dan berkarisma. Ia memiliki aura kepemimpinan yang kuat, mampu memimpin ratusan karyawan dengan efektif dan menginspirasi mereka untuk memberikan yang terbaik. Ia belajar untuk bersikap tegas dalam mengambil keputusan bisnis, namun tetap mempertahankan sisi humanisnya dalam memperlakukan para karyawannya. Kehidupan sosial Jelita kini jauh berbeda. Ia sering menghadiri acara-acara bergengsi, mulai dari peluncuran produk mewah, pameran seni, hingga acara amal yang dihadiri oleh para tokoh penting di ibu kota. Ia membangun relasi yang kuat dengan para pengusaha sukses lainnya, bertukar ide dan pengalaman, serta menjalin kerjasama yang saling menguntungkan. Ia belajar menikmati percakapan-percakapan intelektual tentang ekonomi, politik, dan isu-isu sosial terkini. Gaya hidup Jelita juga mengalami evolusi yang signifikan. Ia pindah ke sebuah penthouse mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Koleksi pakaiannya kini didominasi oleh busana-busana elegan dari desainer ternama, dan ia memiliki tim penata gaya pribadi yang membantunya tampil sempurna di setiap kesempatan. Ia mulai mengoleksi karya seni, mengunjungi galeri-galeri terkenal, dan bahkan menjadi donatur untuk beberapa yayasan seni. Hobi traveling pun menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupannya. Setiap beberapa bulan sekali, ia akan terbang ke berbagai destinasi eksotis di seluruh dunia, menikmati keindahan alam dan mempelajari budaya yang berbeda. Namun, di tengah gemerlap kehidupan barunya, Jelita tidak pernah melupakan Saskia. Sahabatnya itu tetap menjadi tempat ia mencurahkan isi hati dan berbagi suka duka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik sekadar makan malam di salah satu restoran Jelita, menonton film di rumah, atau bahkan berlibur bersama. Saskia selalu kagum dengan pencapaian Jelita, namun ia juga senang melihat sahabatnya tetap rendah hati dan tidak melupakan akar dari mana ia berasal. Sesekali, bayangan masa lalu dan kenangan tentang Herman dan Sinta masih menghampirinya. Informasi tentang mereka terkadang sampai padanya melalui lingkaran pertemanan yang sama, atau tanpa sengaja ia lihat di media sosial. Ia pernah melihat foto mereka berdua sedang berlibur ke Eropa, tampak bahagia dan menikmati kemewahan. Ada juga kabar yang mengatakan bahwa Herman berhasil meraih posisi yang cukup tinggi di kantornya, berkat koneksi Sinta yang semakin luas. Awalnya, melihat atau mendengar tentang mereka sempat menimbulkan sedikit rasa perih di hatinya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa itu semakin memudar, digantikan oleh rasa syukur atas apa yang telah ia capai. Ia menyadari bahwa perpisahan dengan Herman adalah titik balik yang membawanya menuju kehidupan yang jauh lebih baik dan memuaskan. Pernah suatu malam, saat Jelita menghadiri acara pembukaan butik desainer ternama, ia tanpa sengaja berpapasan dengan Sinta di toilet wanita. Sinta tampak sangat terkejut melihat Jelita, yang kini tampil begitu elegan dan berkelas. Sinta berusaha menyapanya dengan nada dibuat-buat ramah. Namun Jelita hanya membalas dengan senyuman tipis dan berlalu. Pertemuan singkat itu terasa dingin dan penuh kecanggungan. Namun bagi Jelita, itu adalah konfirmasi betapa jauh ia telah meninggalkan masa lalunya. Meskipun begitu, jauh di lubuk hatinya, Jelita masih menyimpan rasa penasaran yang tak terhindarkan. Dengan 10 restoran mewah yang tersebar di berbagai lokasi strategis di Jakarta, ia merasa yakin cepat atau lambat, takdir akan mempertemukannya kembali dengan Herman dan Sinta di salah satu restorannya. Ia seringkali membayangkan momen itu,
Bagaimana ekspresi mereka saat menyadari bahwa wanita yang dulu mereka hina miskin kini adalah pemilik dari tempat mewah yang sedang mereka kunjungi. Ia tidak berniat untuk membalas dendam dengan cara yang kasar. Namun ia ingin memberikan mereka pelajaran berharga tentang arti menghargai orang lain dan bahwa kesuksesan tidak selalu diukur dari materi semata. Ia menunggu saat itu tiba, dengan keyakinan bahwa keadilan akan menemukan jalannya sendiri. Kehidupan jelita kini adalah bukti nyata bahwa mimpi bisa diraih dengan kerja keras dan keteguhan hati, dan ia siap untuk babak selanjutnya dalam kisahnya yang penuh liku ini. Beberapa tahun setelah pernikahan mereka yang terkesan mewah dan dipamerkan di berbagai media sosial, Herman dan Sinta menikmati kehidupan yang menurut pandangan banyak orang tampak sempurna. Herman berhasil menduduki posisi yang cukup tinggi di perusahaannya, dan Sinta semakin aktif dalam berbagai kegiatan sosialita, memperluas jaringan pertemanannya dengan kalangan atas. Mereka tinggal di sebuah apartemen mewah dengan pemandangan kota yang menakjubkan, sering berlibur ke destinasi eksotis, dan selalu berusaha menampilkan citra pasangan sukses dan bahagia. Suatu malam, setelah menghadiri sebuah acara peluncuran produk mewah, Herman mengajak Sinta untuk makan malam di sebuah restoran yang sedang naik daun dan banyak diperbincangkan, Le Rêve Culinaire. Sinta, yang selalu mengikuti perkembangan tren kuliner terkini, langsung menyetujui dengan antusias. Ia sudah mendengar banyak pujian tentang restoran tersebut, terutama tentang hidangan-hidangan Perancis klasik dengan sentuhan modern yang disajikan dengan sangat artistik. Mereka tiba di Le Rêve Culinaire sekitar pukul 8 malam. Fasad restoran yang elegan dengan lampu-lampu temaram yang menyoroti logo berwarna emas, langsung memberikan kesan mewah dan eksklusif. Seorang doorman dengan sigap membukakan pintu mobil mereka dan menyambut dengan senyuman ramah. Saat memasuki restoran, Herman dan Sinta terkesan dengan desain interiornya yang mewah namun tetap terasa hangat. Lampu-lampu kristal yang berkilauan, lukisan-lukisan abstrak yang menghiasi dinding, dan alunan musik live jazz yang lembut menciptakan atmosfer yang sophisticated dan romantis. Seorang maitre de hotel menyambut mereka dengan sopan dan mengantar mereka ke meja yang sudah mereka pesan sebelumnya. Meja dengan pemandangan kota yang gemerlap dari lantai 2. Sambil menunggu pesanan mereka datang, Herman dan Sinta mengamati sekeliling. Restoran itu tampak ramai dipenuhi oleh para eksekutif muda, pasangan-pasangan yang sedang merayakan acara khusus, dan beberapa tokoh publik yang mereka kenali. Mereka merasa bangga bisa menjadi bagian dari keramaian dan kemewahan tempat itu. Tempat ini benar-benar luar biasa ya, sayang, kata Sinta sambil tersenyum menatap Herman. Pantas saja banyak yang bilang ini restoran terbaik di Jakarta. Herman mengangguk setuju. Iya, selera kamu memang tidak pernah salah. Aku senang bisa mengajak kamu ke sini. Mereka kemudian mulai membahas berbagai hal. Mulai dari acara yang baru saja mereka hadiri, gosip-gosip terbaru di kalangan sosialita, hingga rencana liburan mereka berikutnya. Mereka tertawa dan bercanda, menikmati kebersamaan mereka dalam suasana yang mewah dan romantis. Saat pelayan datang membawakan hidangan pembuka mereka, Herman dan Sinta semakin terkesan dengan presentasi makanan yang sangat artistik. Setiap detail diperhatikan dengan seksama, mulai dari tata letak bahan makanan di piring, hingga penggunaan garnish yang elegan. Ini terlihat seperti karya seni, komentar Sinta sambil mengambil foto hidangannya dengan ponselnya. Mereka mulai menikmati hidangan mereka. Sesekali saling bertukar komentar tentang cita rasa yang lezat dan unik. Mereka merasa puas dengan pilihan restoran mereka malam itu. Tanpa mereka sadari, di lantai atas restoran, di ruang kerja pribadinya yang menghadap ke ruang VIP, Jelita sedang memeriksa laporan keuangan hari itu. Meskipun sudah memiliki tim manajemen yang handal, ia tetap ingin memantau langsung perkembangan setiap restorannya. Sesekali, ia akan turun ke lantai bawah untuk memastikan semuanya berjalan lancar dan menyapa para pelanggan VIP. Malam itu, entah mengapa, Jelita merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia merasakan firasat yang kuat, seolah ada kejutan yang menantinya di salah satu sudut restorannya. Ia memutuskan untuk turun dan melakukan pengecekan rutin, tanpa menyadari bahwa di salah satu meja di lantai bawah,
Dua orang yang pernah menghancurkan hatinya sedang menikmati makan malam tanpa menyadari siapa pemilik tempat mewah yang sedang mereka kunjungi. Takdir seolah sedang memainkan peran, mempertemukan mereka kembali di tempat yang paling tidak terduga. Dengan langkah anggun, Jelita menuruni tangga menuju lantai bawah. Ia mengenakan gaun malam berwarna emerald green yang membalut tubuhnya dengan sempurna, dipadu dengan kalung berlian sederhana namun mewah yang berkilauan di lehernya. Penampilannya malam itu memancarkan aura kesuksesan dan kemandirian yang begitu kuat. Ia menyapa beberapa staf yang berpapasan dengannya dengan senyuman ramah, lalu berjalan perlahan mengamati setiap sudut restoran. Matanya sesekali menangkap interaksi para tamu, memastikan mereka menikmati pengalaman bersantap di Le Rêve Culinaire. Tiba-tiba, langkah Jelita terhenti. Matanya terpaku pada dua sosok yang duduk di salah satu meja VIP di sudut ruangan. Meja dengan pemandangan kota yang paling indah. Seorang pria dengan setelan jas mahal dan seorang wanita dengan gaun malam yang berkilauan. Mereka tampak begitu akrab, tertawa kecil sambil menikmati hidangan mereka. Jelita tertegun. Ia mengenali siluet pria itu, meskipun sudah beberapa tahun berlalu. Jantungnya berdebar kencang, dan napasnya tercekat. Ia memicingkan mata, mencoba memastikan penglihatannya tidak salah. Ya, itu Herman, mantan suaminya. Dan wanita yang duduk di hadapannya, dengan rambut disanggul tinggi dan senyum sinis yang masih sama seperti dulu, tidak lain adalah Sinta, istrinya saat ini. Waktu seolah membeku bagi Jelita. Semua kenangan pahit tentang penghinaan dan pengkhianatan yang pernah mereka lakukan padanya kembali menyeruak dalam benaknya. Kata-kata Herman tentang kemiskinannya, tatapan merendahkan Sinta, semuanya terasa begitu nyata, seolah baru terjadi kemarin. Namun, kali ini situasinya berbeda. Jelita tidak lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia bukan lagi Jelita yang miskin dan diremehkan. Ia adalah pemilik dari restoran mewah tempat Herman dan Sinta saat ini sedang menikmati makan malam. Kekuatan dan harga diri yang telah ia bangun selama bertahun-tahun membuatnya berdiri tegak, tanpa rasa takut atau gentar. Sebuah senyum tipis namun penuh arti terukir di bibir Jelita. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gejolak emosi yang tiba-tiba menyeruak. Ini adalah momen yang telah lama ia nantikan, meskipun ia tidak pernah merencanakannya secara spesifik. Takdir seolah sedang mempermainkannya, mempertemukan mereka kembali di tempat yang paling tidak terduga. Jelita memutuskan untuk tidak terburu-buru. Ia ingin mengamati mereka sejenak, melihat bagaimana mereka menikmati kemewahan restorannya tanpa menyadari siapa sebenarnya nyonya rumah di tempat itu. Ia memberi isyarat kepada kepala pelayan, Pak Anton, untuk menghampirinya. Pak Anton, bisik Jelita dengan suara tenang namun penuh otoritas, tolong perhatikan meja nomor 7. Pastikan mereka mendapatkan pelayanan terbaik malam ini. Dan tolong, beritahu saya jika mereka meminta sesuatu. Pak Anton, yang sudah bertahun-tahun bekerja dengan Jelita, mengerti maksud bosnya. Ia mengangguk hormat dan segera melaksanakan perintah Jelita. Jelita terus mengamati Herman dan Sinta dari kejauhan. Ia melihat bagaimana mereka menikmati hidangan-hidangan mahal yang disajikan, bagaimana mereka tertawa dan bercanda tanpa beban. Mereka tampak begitu bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. Namun, Jelita tahu, kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini akan segera terusik. Ia sudah menyiapkan kejutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam ini, di restoran mewah miliknya, ia akan membuat Herman dan Sinta merasakan sedikit dari rasa malu dan rendah diri yang pernah mereka berikan padanya di masa lalu. Rencana itu mulai tersusun rapi di benaknya. Sebuah rencana yang tidak melibatkan amarah atau dendam yang membabi buta, melainkan sebuah pembalasan yang elegan dan berkelas. Sesuai bisikan Jelita yang penuh perhitungan, Pak Anton, sang kepala pelayan yang sudah memahami betul seluk-beluk drama kelas atas, memberikan instruksi halus kepada timnya. Meja nomor 7 menjadi prioritas utama malam itu. Namun dengan sentuhan pelayanan yang nyaris berlebihan, membuat Herman dan Sinta merasa seperti sedang berada di bawah mikroskop.
Setiap kali salah satu dari mereka menyesap anggur, seorang pelayan sudah siap sedia dengan botol anggur di tangan, menawarkan untuk mengisi kembali gelas mereka, bahkan ketika isinya masih lebih dari setengah. Ketika Herman menjatuhkan serbetnya secara tidak sengaja, 3 pelayan sekaligus bergerak cepat untuk mengambilkannya. Sinta, yang biasanya menikmati perhatian, mulai merasa risih dengan intensitas pelayanan ini. "Mereka ini kenapa sih? Terlalu perhatian begini?" bisiknya kepada Herman, sambil melirik arah pelayan yang berdiri agak jauh namun tampak selalu mengawasi meja mereka. "Aku jadi merasa aneh." Herman, yang sedang menikmati suapan escargotnya, mencoba bersikap tenang. "Sudahlah, sayang. Ini kan restoran mewah, memang standarnya begitu. Kita harus terbiasa." Namun, ia sendiri merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Biasanya, pelayanan di restoran sekelas ini terasa elegan dan tidak mengganggu. Kali ini, terasa seperti mereka sedang menjadi objek penelitian. Tak lama kemudian, seorang pelayan yang berbeda, dengan senyum yang terlalu lebar, menghampiri meja mereka membawa 2 gelas champagne berwarna keemasan yang berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. "Selamat malam, Bapak dan Ibu. Ini adalah persembahan khusus dari pemilik restoran kami. Beliau berharap Anda menikmati malam yang indah ini." Herman dan Sinta bertukar pandang, kebingungan tercetak jelas di wajah mereka. Mereka tidak merasa memiliki koneksi dengan pemilik restoran ini. "Oh, terima kasih," jawab Herman dengan nada ragu. Mereka menerima gelas itu, aroma buah segar langsung menyeruak. Mereka menyesapnya perlahan, rasa dingin dan segar sedikit meredakan keheranan mereka. Saat mereka sedang menikmati hidangan utama mereka, Herman dengan steak wagyu yang empuk dan Sinta dengan pansearet scallops yang lezat, seorang pelayan wanita, dengan tatapan mata yang seolah menyimpan sebuah rahasia, menghampiri meja mereka dengan membawa sebuah piring kecil berwarna putih bersih. Di atasnya, tertata dengan indah sebuah amuse bouche, sepotong kecil foie gras yang lembut di atas crostini renyah, dihiasi dengan sedikit berry choulis berwarna merah tua. Yang menarik perhatian Sinta adalah guratan coklat di sisi piring yang membentuk huruf kapital C. Sinta menunjuk inisial itu dengan ujung jarinya yang terawat. "Lihat, sayang. Mereka memberikan kita kejutan lagi. Inisial J. Ini, apa mungkin nama pemiliknya?" Ia menatap Herman dengan tatapan penuh tanya. Herman mengamati inisial itu dengan seksama, alisnya bertaut. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Pemberian komplimentari 2 kali dalam waktu singkat, dan inisial yang misterius ini. Ia mulai merasa ada benang merah yang menghubungkan semua kejadian ini, namun ia belum bisa menarik kesimpulannya. Sementara itu, di area lain restoran, Jelita dengan sengaja menghampiri meja seorang pengusaha properti ternama yang sering menjadi pelanggan setianya, Bapak Wijaya. Ia menyapanya dengan hangat, cipika-cipiki, dan terlibat dalam percakapan singkat namun cukup keras agar bisa terdengar oleh meja nomor 7 yang tidak terlalu jauh dari sana. "Selamat malam, Bapak Wijaya. Senang sekali Anda bisa menyempatkan diri untuk makan malam di restoran saya malam ini," kata Jelita dengan senyum menawan. Suaranya terdengar jelas namun tetap sopan. "Bagaimana kabarnya? Semoga Anda menikmati dakconfit malam ini." Bapak Wijaya tertawa ramah dan menepuk lengan Jelita. "Tentu saja, Jelita. Restoran kamu ini selalu menjadi pilihan utama saya. Semuanya sempurna, mulai dari makanan hingga pelayanannya." Jelita membalas senyum Bapak Wijaya, lalu melirik sekilas ke arah meja Herman dan Sinta. Ia melihat keduanya terdiam, tatapan mata mereka tertuju padanya dengan ekspresi terkejut yang tidak bisa mereka sembunyikan. Ia bisa merasakan aura kebingungan dan keterkejutan yang memancar dari mereka. Setelah berbincang sejenak lagi dengan Bapak Wijaya, Jelita berpamitan dan berjalan perlahan menuju area dapur, seolah tidak menyadari kehadiran Herman dan Sinta. Namun, dalam hatinya, ia tersenyum puas. Rencananya berjalan dengan mulus.
Ia telah menanamkan benih keraguan dan rasa penasaran dalam benak mantan suaminya dan istrinya. Herman dan Sinta, yang mendengar percakapan Jelita dengan jelas, benar-benar membeku di tempat mereka. Semua percakapan mereka sebelumnya terhenti. Mereka saling bertukar pandang dengan ekspresi yang mencerminkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. "Tadi dia bilang, restoran saya, kan?" bisik Sinta dengan suara tercekat, matanya membulat sempurna. Ia merasa ada firasat buruk yang mulai menghantuinya. Herman mengangguk perlahan. Wajahnya terasa dingin meskipun suhu ruangan cukup hangat. Ia ingat betul suara wanita itu. Suara yang dulu sangat familiar, namun kini terdengar lebih matang dan penuh otoritas. Jelita. Perlahan, Herman memutar kepalanya, mencari sosok Jelita di antara keramaian restoran. Ia melihatnya sedang berbicara dengan staf dapur, memberikan instruksi dengan gerakan tangan yang anggun. Sosok wanita itu, semakin ia amati, semakin ia yakin. Postur tubuhnya, caranya bergerak, bahkan senyum tipis yang sesekali terukir di bibirnya, semuanya mengingatkannya pada Jelita, namun dengan versi yang jauh lebih berkelas dan memukau. "Tidak mungkin," gumam Herman pelan, menggelengkan kepalanya seolah berusaha menepis kenyataan yang mulai menghantamnya. Jelita yang dulu ia hina miskin, Jelita yang ia tinggalkan demi wanita lain yang lebih berkelas. Mungkinkah wanita itu kini berdiri di hadapannya, sebagai pemilik restoran mewah tempat mereka sedang menikmati makan malam? Sinta pun merasakan hal yang sama. Ia ingat pernah mendengar gosip tentang seorang wanita yang sukses membangun kerajaan restoran mewah di Jakarta. Seorang wanita yang dulunya berasal dari kalangan sederhana namun berhasil meraih kesuksesan luar biasa. Apakah mungkin wanita itu adalah Jelita? Keduanya terdiam, pikiran mereka berkecamuk dengan berbagai kemungkinan. Suasana mewah dan romantis yang tadinya mereka nikmati kini terasa menyesakan dan penuh kecemasan. Mereka tidak lagi bisa merasakan nikmatnya hidangan mahal di depan mereka. Kecurigaan yang tadinya hanya bisikan kini menjelma menjadi keyakinan yang menakutkan. Mereka merasa seperti sedang berada dalam sebuah drama yang tidak mereka sadari, dan babak selanjutnya akan segera terungkap. Mereka menunggu dengan jantung berdebar, menantikan kemunculan kembali wanita yang mungkin telah mereka remehkan di masa lalu. Setelah memberikan kejutan kecil berupa komplimentari dan percakapan yang sengaja ia keraskan, Jelita memberikan waktu sejenak bagi Herman dan Sinta untuk mencerna semuanya. Ia bisa merasakan aura kebingungan dan ketidaknyamanan yang mulai terpancar dari meja mereka, bagai gelombang panas yang tak terlihat. Inilah saat yang tepat untuk menunjukkan dirinya secara langsung, bukan hanya sebagai pemilik restoran, tetapi sebagai wanita yang telah bangkit dari keterpurukan. Dengan langkah anggun yang memancarkan ketenangan seorang ratu yang memasuki wilayah kekuasaannya, Jelita menghampiri meja nomor 7. Ia berhenti tepat di samping meja mereka, cahaya lampu kristal di atasnya memantulkan kilauan lembut dari kalung berlian di lehernya. Tatapannya tenang namun menusuk, seolah mampu membaca setiap pikiran yang berkecamuk di benak Herman dan Sinta. "Selamat malam, Herman." "Selamat malam, Sinta," sapa Jelita dengan nada ramah namun dingin yang memiliki lapisan baja di dalamnya. Suaranya cukup lantang untuk didengar oleh mereka, namun tidak terlalu keras hingga mengganggu pelanggan lain. Meskipun beberapa pasang mata di meja sekitar sudah mulai menoleh dengan rasa ingin tahu yang tak tersembunyikan. Herman dan Sinta tersentak kaget. Nyaris bersamaan menjatuhkan alat makan mereka ke piring dengan bunyi yang cukup nyaring di tengah keheningan yang tiba-tiba menyelimuti area meja mereka. Mereka mendongak dan menatap Jelita dengan ekspresi yang merupakan perpaduan kompleks antara keterkejutan, rasa malu yang membakar pipi, dan sedikit ketidakpercayaan yang masih tersisa di mata mereka. Jelita?" Herman tergagap, suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya membulat tak percaya, menelisik setiap inci penampilan Jelita yang begitu berbeda dari wanita sederhana yang pernah ia kenal. Sinta, di sampingnya, hanya bisa terdiam, rahangnya sedikit terbuka, menatap Jelita dari ujung rambut yang ditata sempurna hingga sepatu hak tinggi yang berkilauan, seolah sedang melihat hantu yang menjelma menjadi dewi. "Ya, Herman.
Apa kabar? Sudah lama sekali ya, jawab Jelita dengan senyum tipis yang hanya melibatkan bibirnya, tidak mencapai mata hijaunya yang kini tampak lebih tajam dan penuh keyakinan. Kalian menikmati makan malam kalian di restoran saya? Ia sengaja memberikan jeda dramatis sebelum mengucapkan kata, saya. Membiarkan kalimat itu menggantung di udara dan meresap perlahan namun pasti ke dalam benak mereka yang terkejut. Sinta akhirnya berhasil mengendalikan keterkejutannya dan mencoba bersikap ramah, meskipun nada suaranya sedikit bergetar. Iya, Jelita. Tempat ini sangat mewah. Dekorasi dan suasananya luar biasa. Makanannya juga sangat lezat. Ia berusaha keras untuk tidak terlihat terlalu terintimidasi oleh kehadiran Jelita yang begitu memukau. Syukurlah kalau kalian menyukainya. Balas Jelita dengan nada datar yang menyimpan ironi yang mendalam. Saya senang bisa menjamu kalian di sini. Ia kemudian mengarahkan pandangannya sepenuhnya pada Herman. Tatapannya yang dulu penuh cinta kini hanya menyiratkan sedikit rasa kasihan. Terakhir kali kita bertemu, kamu mengatakan bahwa aku miskin dan tidak pantas untukmu, Herman. Kamu bilang Sinta jauh lebih berkelas karena dia kaya. Keheningan di sekitar meja mereka semakin pekat, terasa seperti udara yang bisa diiris dengan pisau. Beberapa pelanggan di meja terdekat kini tidak lagi berpura-pura tidak mendengar. Mereka menoleh sepenuhnya, menyaksikan drama yang sedang berlangsung dengan mata lebar dan bisikan-bisikan tertahan. Wajah Herman memerah padam hingga ke telinga, urat-urat di lehernya tampak menegang. Ia menundukkan kepala semakin dalam, berusaha menyembunyikan rasa malunya di balik rambutnya yang tertata rapi. Sinta, meskipun berusaha mempertahankan ekspresi tenang, menggenggam erat gelas anggurnya hingga buku-buku jarinya memutih. Jelita melanjutkan dengan nada yang lebih lantang, namun tetap menjaga intonasinya agar tidak terdengar seperti sedang meluapkan amarah yang membabi buta. Ada kekuatan yang tenang dalam setiap katanya, membuatnya terasa semakin menohok. Sekarang, kalian berdua duduk di restoran mewah milik wanita miskin yang dulu kalian hina. Semua kemewahan yang kalian nikmati malam ini, setiap hidangan lezat yang kalian santap, adalah hasil dari kerja keras wanita yang dulu kalian remehkan dan tinggalkan demi kilauan harta dan status. Ia menatap keduanya bergantian, memberikan mereka waktu untuk mencerna setiap kata yang ia ucapkan. Herman terus menunduk, sesekali menggerakkan garpunya di atas piringnya yang sudah kosong, seolah mencari sesuatu yang bisa ia lakukan untuk menghindari tatapan Jelita. Sinta akhirnya memberanikan diri menatap Jelita, namun tatapannya penuh dengan rasa malu dan kekagetan yang belum sepenuhnya hilang. Ada sedikit rasa tidak percaya yang masih tersisa di matanya, seolah ia sedang bermimpi buruk. Saya harap kalian menikmati setiap suapan di sini, lanjut Jelita dengan senyum sinis yang kini tak bisa lagi ia tahan, senyum yang menyimpan rasa kemenangan yang manis. Semoga rasa makanan ini bisa mengingatkan kalian bahwa kesuksesan sejati tidak datang dari merendahkan orang lain, tapi dari kerja keras, ketekunan, dan keyakinan pada diri sendiri. Kemudian, Jelita memberikan isyarat anggun dengan tangannya kepada Pak Anton yang sudah berdiri tidak jauh dari sana, mengawasi situasi dengan penuh kesigapan. Pak Anton, tolong bawakan dessert spesial kita untuk meja nomor 7. Gratis. Sebagai ucapan selamat datang kembali. Ada penekanan halus pada kata, kembali, yang tidak luput dari perhatian Herman dan Sinta. Pak Anton mengangguk hormat dan segera memberikan perintah kepada staf dapur. Tak lama kemudian, seorang pelayan datang membawa 2 piring berisi coklat fondant yang tampak sangat menggugah selera, lengkap dengan es krim vanila Madagaskar yang meleleh perlahan dan saus raspberry yang berwarna merah merona. Aroma coklat yang kaya langsung memenuhi udara di sekitar meja mereka. Silakan nikmati hidangan penutup ini sebagai ucapan terima kasih saya karena sudah berkunjung ke restoran saya, ucap Jelita dengan nada yang kini terdengar lebih lembut, namun tetap menyimpan sedikit sindiran yang membuat bulu kuduk Herman dan Sinta meremang. Semoga kalian berdua mendapatkan malam yang tak terlupakan. Permisi. Tanpa menunggu jawaban dari Herman dan Sinta yang masih terpaku dan kehilangan kata-kata, Jelita berbalik dengan anggun dan berjalan meninggalkan meja mereka.
Ia bisa merasakan tatapan mata mereka yang penuh dengan rasa malu, marah, dan mungkin juga penyesalan yang mulai merayapi hati mereka. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tahu bahwa kehadirannya, kata-katanya, dan bahkan hidangan penutup gratis itu sudah cukup untuk membuat mereka merasa sangat tidak nyaman dan mempertanyakan semua pilihan yang pernah mereka buat. Malam itu, di restoran mewahnya yang gemerlap, Jelita telah memberikan pelajaran yang tak ternilai harganya kepada mantan suaminya dan istrinya, tanpa perlu berteriak atau mengeluarkan kata-kata kasar. Kemenangannya terasa manis dan elegan. Malam itu, setelah Jelita meninggalkan meja Herman dan Sinta, keduanya terdiam membisu. Hanya suara denting alat makan yang sesekali terdengar memecah keheningan yang canggung. Mereka menyelesaikan coklat fondant mereka dengan gerakan mekanis, tanpa benar-benar merasakan nikmatnya hidangan penutup yang mewah itu. Pikiran mereka dipenuhi dengan bayangan Jelita, wanita yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di hadapan mereka sebagai sosok yang begitu berbeda dan sukses. Herman beberapa kali mencoba membuka percakapan. Namun setiap kali ia melakukannya, Sinta hanya menjawab dengan gumaman singkat atau gelengan kepala. Aura kemarahan dan rasa malu masih begitu kuat menyelimuti mereka. Mereka merasa dipermalukan di tempat umum, di restoran mewah yang seharusnya menjadi simbol status mereka. Tak lama kemudian, dengan tergesa-gesa, Herman meminta bil. Ia membayar tanpa melihat detailnya, hanya ingin segera keluar dari tempat yang terasa begitu mengintimidasi itu. Mereka meninggalkan Le Rêve Culinaire tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada staf, bahkan tidak berani menatap ke arah di mana Jelita mungkin masih berada. Di ruang kerjanya, Jelita menghela napas panjang. Ia merasa beban berat yang selama ini ia bawa di hatinya sedikit terangkat. Konfrontasi itu memang tidak berlangsung lama. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa begitu berarti. Ia tidak membalas dendam dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan dan ketenangan yang memukau. Ia teringat akan kata-kata Herman tentang kemiskinannya, tentang Sinta yang lebih berkelas. Malam ini, ia telah membuktikan bahwa kelas sejati tidak diukur dari harta, melainkan dari ketangguhan jiwa dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Beberapa minggu kemudian, surat perceraian dari Herman tiba di alamat rumah Saskia. Jelita membacanya dengan tenang, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi. Ia menandatanganinya dengan mantap, mengakhiri secara resmi babak kehidupan yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan. Baginya, Herman kini hanyalah sebuah kenangan samar, sebuah pelajaran berharga tentang bagaimana tidak seharusnya memperlakukan orang lain. Jelita terus fokus mengembangkan kerajaan kulinernya. Le Rêve Culinaire tetap menjadi andalan, dan restoran-restoran lainnya juga semakin sukses. Ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kualitas dan inovasi. Ia sering mengadakan acara amal dan memberikan dukungan kepada komunitas lokal, membuktikan bahwa kesuksesan yang ia raih juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Saskia tetap menjadi sahabat karibnya, selalu hadir dalam setiap suka dan duka. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, merayakan pencapaian Jelita, dan saling memberikan semangat untuk terus maju. Suatu sore, saat mereka sedang menikmati teh di teras rumah Saskia, Jelita berkata, "Aku rasa aku sudah benar-benar melupakan mereka, Sas." Saskia tersenyum lembut. "Aku tahu, Jel. Kamu sudah jauh melangkah. Kamu telah menemukan kebahagiaanmu sendiri." Jelita mengangguk setuju. Ia menatap langit senja yang berwarna jingga keemasan. Hatinya terasa ringan dan damai. Ia telah memaafkan Herman dan Sinta, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin lagi terbebani oleh masa lalu. Kini, Jelita adalah wanita yang sukses, mandiri, dan bahagia. Ia telah membuktikan kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia mampu meraih mimpinya, bahkan setelah mengalami keterpurukan yang hebat. Kisahnya menjadi inspirasi bagi banyak wanita lain yang memiliki impian serupa. Ia adalah bukti nyata bahwa hinaan dan rasa sakit hati bisa menjadi motivasi untuk bangkit dan meraih kesuksesan yang lebih besar.
Dan dalam setiap hidangan yang ia sajikan di restoran-restorannya, selalu ada bumbu kasih dan ketulusan yang membuat setiap pelanggan merasakan kehangatan dan kebahagiaan. Akhirnya, Jelita menemukan penutup yang manis dan penuh makna dalam perjalanan hidupnya yang penuh liku.